Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saintis. Kembali lagi hari ini kita akan belajar IPA untuk kelas 9 ya. Kemarin kita sudah bahas mengenai latihan soal dan pembahasan ya pas genap atau penilaian akhir tahun kelas 9 ya. Nah, kemarin part pertama atau bagian pertama di sini kita melanjutkan yaitu pada part 2 atau bagian yang kedua. Baik, ayo kita bahas ya. Kemarin kita sudah sampai nomor 20, berarti sekarang adalah nomor 21. Ya, pernyataan yang tepat tentang pengaruh aktivitas organisme tanah terhadap proses penguraian bahan kimia yang terdapat dalam tanah adalah. Coba, sudah dijeda dulu boleh? Ya, jawabannya adalah A ya, aktivitas organisme tanah yang makin meningkat akan mempercepat proses penguraian bahan-bahan kimia. Ya, ini adalah pembahasannya ya. Bisa kalian baca. Kemudian nomor 2. Nah, gambar apa ya? Luing ya. Meningkatkan kesuburan tanah dengan cara apa kira-kira? Ya, boleh dijeda dulu. Oke. Ya, jawabannya adalah ya, memakan sampah-sampah organik ya. Atau detritivore di sini. Oke, ini pembahasannya. Oke. 23. Oke, boleh dijeda dulu. Tanah memiliki karakteristik berwarna kemerah-merahan ya. Keras ya. Ada bongkah-bongkahnya batu. Lapisan yang mana kira-kira? Atas, bawah, tengah? Nah, jawabannya adalah yang C, yaitu bagian bawah. Kemarin kita udah bahas ya. Nah, ayo di sini adalah pembahasannya, kemarin sudah dibahas. Kemudian 24. Aktivitas yang dapat menjaga kesuburan tanah ditunjukkan oleh angka nomor. Ya, boleh dibaca dulu, kemudian di skip atau dijeda ya di video kalian. Oke, sudah, jawabannya adalah yang B ya, yaitu nomor 1 ya, melakukan penggundulan ya. Dapat menjaga kesuburan tanah ya. Istilahnya dengan reboisasi intinya kan. Kemudian ya, penanaman bergilir dan membuat sengkedan. Ini adalah pembahasannya ya. Kemudian ada lagi soal nomor 25. Prinsip yang diseterai dengan teknologi ramah lingkungan ditunjukkan oleh angka. Ya. Oke, boleh dijeda dulu. Bisa. Videonya di stop dulu boleh. Oke. Jawabannya adalah, sudah ketemu? Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu 1 dan 2. Ya, tidak merusak lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam terbarukan. Ini pembahasannya ya, teknologi ramah lingkungan. Oke, kita lanjut. 26. Oke, boleh di skip dulu. Alat transportasi yang ramah lingkungan ditunjukkan oleh angka. Ya, sudah ketemu jawabannya? Sudah ya? Ya, jawabannya adalah yang bus dengan tenaga surya, mobil dengan mesin motor listrik ya, sehingga 1 dan 2. Ini pembahasannya. Silakan bisa dibaca. Oke. Kemudian 27. Biobag bersifat ramah lingkungan. Bio kan artinya makhluk hidup ya. Jawabannya adalah, boleh di skip dulu atau dijeda. Siap, dan jawabannya adalah yang C ya. Mudah teruraikan oleh decomposer karena bio kan berasal dari makhluk hidup. Oke. Kemudian 28 ya. Ya, teknologi ramah lingkungan yang dapat dijadikan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar minyak terdapat pada angka berapa? Pengganti minyak kayak. Dijeda dulu boleh? Ya, jawabannya adalah yang B. Ya, 1 ya, bioetanol, kemudian ada biodiesel dan hydrogen power. Nah, ini adalah pembahasannya, kalian bisa lihat ya. Oke. Nah, apa itu hydropower ya? Ini bisa baca ini. Oke. Kemudian 29. Nah, penanganan pendinginan ruang AC ya. Pendinginan es, lemari es ya, AC, lemari es. Nah, meningkatkan apa? Ya, sudah ya, dudul di kelas 7 sudah pernah. Sudah, boleh dijeda. Dan jawabannya adalah A ya, menghasilkan CFC. Apa itu? Klorofluorokarbon. Ya, lapisan ozon menjadi tipis. Ya, ini pembahasannya untuk mengingatnya itu. Kemudian 30. Soal terakhir untuk pilihan ganda ya.
Jawabannya adalah pertumbuhan enceng gondok ya, terkendali merupakan yang tidak terkendali ya, dampak pencemaran air yang berasal dari limbah pupuk pertanian atau namanya adalah eutrofikasi ya. Nah, adanya fosfat di sini. Oke, ini adalah soal pilihan ganda. Kemudian, nah ini pembahasannya. Sekarang soal isai. Kawat menghantar 25 cm dialiri listrik dengan medan magnetnya 30 Tesla, medan magnet ke arah utara. Ya, mengalami gaya Lorentz 10 Newton ke bawah. Tentukan besar dan arah arusnya. Berarti ada dua yang ditanya ya. Oke, pertama diketahui panjang itu apa? Ya, L ya, 25 cm jadikan meter, 0,25. B-nya adalah medannya 20. Kemudian F ada gaya. Yang ditanya I-nya. Pakai bil ya, rumus dari F ya. Medan magnet F bil, mencari I berarti F per B kali L. Kita masukkan, ketemulah 20 ampere dan arah arus menggunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari, B-nya utara, F-nya adalah gaya ke arah bawah, maka I-nya ke arah barat. Oke, itu pembahasannya. Kemudian ada soal IC yang kedua, bagaimana cara kerja pesawat menerima telepon sehingga mengeluarkan suara. Nah, bagian utama pesawat itu menerima telepon adalah diafragma elektromagnet. Karena besar arus yang masih berubah-ubah, kemagnetannya pada elektromagnet juga berubah. Akibatnya tarikan magnet terhadap diafragma juga berubah sehingga menimbulkan getaran. Ya, itulah yang disebut dengan suara. Suara kan adanya getaran ya. Biomagnetiknya tadi ya dibahas ya. Ya, merupakan magnet yang dapat ditentukan pada makhluk hidup. Bio kan hidup ya, dapat ditemukan pada hewan. Apakah biomagnetik pada mikroorganisme bisa tinggal? Jika iya, apa itu? Jelaskan kegunaannya. Nah, jawabannya ini ya. Kelompok magnetotik pada bakteria ternyata ada ya. Nah, magnetoprisilium magnetik ya, menggunakan organel ya. Nah, mencari konsentrasi oksigen ya. Nah, ini pembahasannya. Nah, bagian dalam sampai ke dalam itu adalah biomagnetik. Soal ada lagi ion Yn ya. Muatannya jumlah elektronnya 18, jumlah protonnya 16 dan neutronnya 16. Tentukan muatan N dari ion Yn dan tuliskan lambangnya. Ya, Y atom netral ya. Misalnya di sini adalah 16 kan, proton elektron sama 16 ya. Di sini jumlah elektron ya, jumlah elektron atom Y dikurangi jumlah muatan Y dari N ionnya. Nah, sehingga 18 sama dengan ya 16 min N. Sehingga N sama dengan 16 min 18, ketemulah negatif 2 ya muatannya. Y-nya netral ya, ini nomor massa Y sama dengan 16 tambah 16 sehingga 32. Nah, ini lambangnya seperti itu ya. Nomor massa kan tinggal dijumlahkan. Itu lambangnya. Kemudian vaksin, ini sekarang musim corona ya, harus ada vaksinasi. Nah, fungsinya apa? Manfaatnya, bahaya tidaknya. Nah, ya jelas ya. Nah, antigen dimasukkan ke dalam tubuh, tujuannya memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh kalian ya. Sekarang misalnya divaksin karena virus corona. Nah, ini. Nah, jelas ya menimbulkan bahayanya jelas ya tidak ya. Kemudian ini berfungsi melawan antigen yang masuk ke dalam antibodi. Pokoknya kekebalan tubuh ini. Penjelasan dari vaksin. Ayo vaksinasi ya. Siap ya divaksin. Nah, kemudian soal cara pembuatan jagung bete. Nah, ini ya. Nah, dengan bakteri Bacillus thuringiensis ditransfer pada tanaman jagung ya. Nah, saya menghasilkan delta endotoksin. Ya, ini pokoknya pada perubahan racun ya, enzim. Kemudian itu pembahasannya. Banyaknya humus. Apa pengaruh keberadaan humus ya? Ya, menjadi indikator suburnya tanah kan jelas ya. Nah, fungsinya penghumusan. Itu
Kemudian ada lagi usaha dapatlah untuk menjaga agar tanah subur. Ya, jelas menanam pohon, ya, sengkedan, ya, pengolahan tanah. Nah, itu. Kemudian ada lagi mengapa pertanian organik disebut sebagai teknologi ramah lingkungan. Kenapa? Ya. Karena pelaksanaannya itu menggunakan bahan alami ya tanpa penggunaan bahan-bahan yang kimia berbahaya. Yaitu tujuannya memproduksi produk-produk pertanian dengan kandungan nutrisi yang tinggi ya, terutama bahan pangan yang aman bagi kesehatan ramah lingkungan ya. Oke, itu penjelasannya. Dan terakhir ya, nomor 10 isai, apa penggunaan teknologi ramah lingkungan dapat mengurangi pemanasan global? Ya, bisa nggak? Ya, jelas ya. Dapat mengurangi ya. Karena ya CO2 kan terutama pemanasan global. Misalnya tenaga surya kan, mobil listrik ya. Tenaga surya itu sangat berfungsi dalam teknologi ramah lingkungan. Oke, demikian tadi mengenai pembahasan soal UAS ya untuk semester 2 atau PAT ya. Semoga sukses lancar. Untuk selanjutnya kalian akan mengikuti ujian sekolah auto SP. Salam sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.